Oke, baik anak-anak, karena waktu kita terbatas, kita mulai saja ya pembelajarannya. Selamat pagi anak-anak. Halo, selamat Pagi, Bu. pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih semangat pagi? Masih. Saya masih, Bu. Suara-suaranya sepertinya baru bangun tidur nih. Kalau begitu, ayo cepat kita sadar biar bisa ikut pembelajaran dengan baik ya. Hari ini Ibu Dian tidak bisa menemani kita sehingga karena ada kegiatan di sekolah lain. Sehingga untuk pembelajaran hari ini Ibu yang akan menemani kalian sampai akhir pembelajaran. Oke, Ibu mau bertanya dulu. Kalian semua sudah mengisi presensinya kan? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Kalau begitu kita langsung mulai saja ya pembelajarannya. Sebentar Ibu share screen PowerPoint-nya. Apakah PowerPoint Ibu sudah terlihat? Bu masih. Apakah sudah terlihat anak-anak? Apakah PowerPoint Ibu sudah terlihat? Bu masih. Apakah sudah terlihat anak-anak? Anak-anak, apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke, baik. Kemarin karena waktu kita terbatas, kita sudah mempelajari bagaimana mengonstruksi makna tersirat dari sebuah teks anekdot. Kita sudah belajar bersama-sama. Pertama-tama kita harus mendata dulu isi teks anekdotnya. Kemudian kita sudah mempelajari fungsi dan tujuan dari teks anekdot. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Dari awal pertemuan minggu lalu kita selalu mendengar teks anekdot itu rupanya itu seperti teks humor karena isinya yang lucu.
Nah, kita harus membandingkan dulu apakah teks anekdot dan teks humor itu adalah dua jenis teks yang sama. Untuk itu kita harus mengetahui dulu pengertian dari teks humor. Teks humor adalah teks yang berisi rangsangan yang cenderung secara spontan memancing tawa atau senyum para pembaca atau pendengar. Nah, persamaan antara teks anekdot dan teks humor adalah untuk sama-sama membuat orang tertawa. Karena apa? Karena isinya yang lucu. Tetapi teks anekdot dan teks humor ini adalah dua jenis teks yang berbeda. Keduanya memiliki perbedaan. Apa saja perbedaannya, anak-anak? Yang pertama, teks anekdot itu isinya menyindir seseorang yang merupakan orang penting seperti pejabat, dosen, presiden. Sementara teks humor hanya sekedar menghibur dan tidak berisi sindiran kepada orang penting. Yang kedua, anekdot itu berisi kritik. Seperti contoh-contoh teks. Permisi, Bu. Iya. Ini Ibu bacanya di pack berapa ya, Bu? Di sini masih pack 11, Bu. Oke, sebentar ya. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Bu. Yang terlihat di layar anak-anak materi tentang apa ya? Konstruksi makna tersirat dalam sebuah teks. Apakah sudah di perbedaan humor dan teks anekdot? Kayaknya ini masih di... Sekarang sudah, Bu. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah memberitahu. Perbedaan yang Ibu lanjut. Perbedaan yang ketiga adalah teks anekdot isinya terstruktur, mulai dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Sementara teks humor itu isinya tidak terstruktur, artinya penulisannya secara bebas. Dan yang terakhir adalah teks anekdot menggunakan bahasa yang sopan dan penulisan yang baku. Walaupun dalam teks anekdot sering menggunakan kata-kata atau rangkaian kalimat yang lucu, namun penggunaan bahasanya masih harus sopan dan penulisannya yang baku. Sementara di teks humor itu terkadang mengandung bahasa yang kurang sopan untuk memancing tawa dari penonton. Misalnya bahasa gaul ataupun bahasa plesetan, seperti itu. Sudah terlihat contoh teksnya? Halo anak-anak. Belum, Bu. Bu. Apakah sudah terlihat? Bu. Sudah. Oke. Nah, ini contoh Sudah, Bu. contoh teks dan humor, contoh teks humor dan teks anekdot ya anak-anak. Ibu bacakan saja karena waktunya yang terbatas. Contohnya, surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku, hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku, jarang apel di malam minggu. Aku mohon belimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawonara,
dari Durianto. Yang pertama, Ibu ingin bertanya kepada Cindy. Halo Cindy. Iya, Bu. Menurut Cindy, apakah ide cerita dari teks humor yang baru saja Ibu bacakan tadi diangkat dari kejadian nyata? Bisa jadi? Ya, bisa jadi. Selanjutnya, Nur. Halo Nur. Iya, Bu. Menurut Nur, apakah masalah yang diangkat dalam humor tersebut, kata Cindy kan humor tersebut bisa jadi diangkat dari kejadian nyata. Menurut Nur, masalah dalam humor tersebut berkaitan dengan tokoh publik atau public figure yang penting atau tidak? Bisa jadi juga, iya. Oke, masih bisa jadi. Terima kasih Nur. Selanjutnya, Rajendra Putra. Halo Bu. Halo, selamat pagi Rajendra. Pagi Bu. Menurut Rajendra, apakah teks humor tadi, surat tukang buah kepada tukang sayur itu memiliki makna tersirat dalam bentuk kritik atau tidak? Itu maaf Bu, tadi itu waktu dibacakan sinyal saya putus-putus, jadi nggak bisa dengerin total. Oke, kalau begitu adakah teman-teman yang lain yang bisa membantu Rajendra? Kezia mungkin. Halo Kezia. Oke, sepertinya sinyal Keiza terganggu ya. Kalau begitu, apakah ada makna tersirat yang disampaikan dalam bentuk kritik? Mari kita baca sama-sama sekali lagi ya. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak nafasku, hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku, jarang apel di malam minggu. Aku mohon belimbingmu, kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Apakah ide ceritanya diangkat dari kejadian nyata? Bisa jadi masalah-masalah umum. Yang kedua, apakah masalah yang diangkat dalam humor tersebut berkaitan dengan tokoh publik yang penting? Sepertinya jawabannya adalah tidak, karena kita tidak tahu siapa itu Durianto dan siapa tokoh yang dibicarakan dalam surat tersebut. Yang ketiga, apakah ada makna tersirat yang disampaikan dalam bentuk kritik? Tidak ada. Dan yang keempat, apakah tujuan komunikasi pencerita? Apakah memberikan kritikan atau sekedar menghibur? Ini bentuk analisisnya, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Sudah Bu. Kita bandingkan dengan contoh teks anekdot dosen yang menjadi pejabat yang kemarin sudah kita analisis bersama. Dosen yang menjadi pejabat, ide ceritanya peristiwa nyata. Surat cinta tukang buah kepada tukang sayur, rekaan. Dari aspek isi, anekdot dosen itu berkaitan dengan tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Tokoh publiknya adalah dosen, pejabat itu public figure, dan menyangkut orang banyaknya karena dalam maknanya itu berkaitan dengan pejabat-pejabat yang sering tidak ingin melepas kedudukannya. Sedangkan surat cinta tukang buah kepada tukang sayur ini masalahnya mengenai kehidupan sehari-hari, masalah umum, masalah percintaan. Masalah percintaan ini dia tidak menyangkut orang banyak dan tidak mengangkat isu-isu sosial. Selanjutnya adalah aspek fungsi komunikasi.
Anekdot dosen menyampaikan kritik atau sindiran secara halus seperti yang kemarin sudah kita analisis. Sementara humor surat cinta tukang buah ini fungsi komunikasinya hanya untuk menghibur, hanya untuk sekedar memancing tawa para penonton. Perpisangan, belimbingmu, jadi menggunakan bahasa plesetan. Dan yang terakhir adalah aspek makna tersirat. Dari anekdot dosen menyadarkan para pejabat agar jika masa jabatannya habis, mereka bersedia untuk turun dan digantikan oleh yang lain. Sementara humor surat cinta ini tidak ada makna atau pesan tersirat yang disampaikan. Dari analisis ini kita bisa melihat bahwa teks anekdot dan teks humor walaupun sama-sama mengandung unsur humor, isinya yang lucu, tetapi tetap saja memiliki perbedaan dari segi penulisan dan yang paling utama adalah dari segi isi. Selanjutnya kita akan menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Nah, kritik dalam anekdot anak-anak seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran halus dan tidak disampaikan secara langsung. Kenapa? Kenapa harus sindiran halus? Kenapa harus menggunakan contohnya gaya bahasa ironi yang halus? Kenapa tidak disampaikan misalnya seperti kuis kemarin menggunakan gaya bahasa sarkasme? Hal ini agar menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dan pihak yang disindir. Tujuannya apa anak-anak? Agar pesan yang ingin disampaikan, kritiknya itu dapat diterima oleh pihak yang dikritiki tanpa menimbulkan ketersinggungan. Kalau kita menggunakan sarkasme atau sindiran kasar, bisa jadi timbul percekcokan antara yang menyindir dan yang disindir. Dan alhasil kritik yang awalnya adalah membangun, memberikan hal positif, memberikan masukan, justru diterima dengan hal negatif dan istilahnya kritiknya tidak tersampaikan dengan cara yang baik anak-anak. Seperti itu. Nah, ini ada contoh dialog teks anekdot dalam bentuk karikatur. Contohnya ini pendaftaran sekolah online. Mama bingung gimana caranya. Coba besok mama tanya dulu ya sama teman. Kalau buka situs belanja online gak pernah bingung. Sampai sini materi poin kedua bisa anak-anak mengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, karena waktu kita sangat dikit, Ibu percepat ya materinya. Mohon anak-anak menyimak dengan baik. Yang ketiga adalah mengonstruksi teks anekdot. Untuk mengonstruksi teks anekdot, kita harus mengetahui dulu pola penyajian teks anekdot. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai pola penyajian teks anekdot. Azra, Ibu ingin baik, sampai di sini pembelajaran kita tentang teks anekdot. Dan sayangnya ini juga menjadi pertemuan terakhir Ibu Dika bersama anak-anak 10 MIPA 6. Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya yang luar biasa dan kontribusi anak-anak dalam pembelajaran selama 4 pertemuan. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan tugas, jaga selalu kesehatannya, patuhi prokes, dan selamat pagi. Selamat pagi juga, Bu. Terima kasih, Nge. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, Bu.